Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya nih Anda nyemprot ke 100 hama, semprot 100 hama. Kemudian dari 100 tersebut 90 mati. Tapi ternyata 10 yang tahan. Dan 10 ini kawin minyak. Nah setelah kawin, otomatis setelah kawin itu apa yang terjadi? Menghasilkan keturunan, kan seperti itu. Maka keturunannya akan mewarisi sifat kekebalan dari orang tuanya. Kan tadi digitalisasi lahan, yang kedua tadi apa? Pupuk, dan yang ketiga adalah pestisida. Dan ini yang sering kejadian. Apa yang sering kejadian? Yaitu menggunakan satuan tutup dalam aplikasi. Ikam menyemprot berapa yuk setangki 2 tutup? Ikam 3 tutup. Pertanyaan saya, 1 tutup berapa? Ulun minjam dulu, minjam aqua dulu, dulu sini ada aqua nah. Ya. Ulun buka. Nah. 1 top. Berapa mili? 3 mili, Pak. Yakinlah 3 mili. Nah. Ibu-ibu berapa mili? Berapa mili? Berapa mili? Berapa mili? 5 mili. Yakinlah 5 mili. Kurang-kurang tuh berapa kurangnya? Nah, kan masih bingung juga. Ayo. Ayo berapa mili? Sekarang gini dah, Anda nyemprot pestisida, ya kan, nyemprot pestisida. Berapa nyemprot? 2 tutup, 1 tutup berapa? Ada 5, ada 10. Yakinlah Pak 5, Pak? Ada tulisannya di situ 5. Ada. Hah? Ada 5, ada 10. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita ngukur pestisida jangan lagi menggunakan satuan tutup. Iya. Jangan lagi pakai satuan tutup. Tapi silahkan pakai, kalau yang paling akurat itu yang pertama, yang paling akurat adalah gunakan alat namanya suntikan. Suntikan itu kan Rp2.000 biar dapat 10 mili. Rp2.000 tuh mahal atau kada? Bahkan pian imbah orang bersuntikan tuh mintain gratis ya kada. Kan suntikan tuh sekali pakai. Nah, itu yang paling akurat itu pakai suntikan. Selesai. Itu cara pertama ya. Jadi modalnya Rp2.000, miliki suntikan. Suntikannya masukkan ke dalam lubang tangki sebutingnya. Kan lubang tangki itu kan ada 2. Yang satu lubang tangki buat masukin air, yang satu buat tempat penyimpanan kan gitu. Nah, masukin ke sana, selesai. Itu cara pertama ya. Jadi silakan gunakan suntikan. Yang kedua, sama juga pakai suntikan. Tapi suntikannya digunakan buat namanya mengkalibrasi. Apa itu mengkalibrasi? Silakan Anda nanti pakai satuan tutup, tapi Anda sudah tahu, ambil banyu, masukkan ke tutup. Oh, 8 mili. Kita selama ini 10. 2 hilang. Ayo. Sekalinya 8 mili, selama ini 10. Sekalinya 2 tutup. Rekomendasinya harusnya tengah 2 tutup aja seorang mengasih 2. Makanya tahun ini mati, tahun kena kada mati lagi. Terjadi kekebalan dari hama tersebut karena dosis yang terlalu tinggi. Jadi cara pertama tadi kan pakai suntikan. Cara kedua kalibrasi menggunakan suntikan. Jadi silakan setelah ini pakai satuan tutup, tapi sudah tahu jelas berapa kadang satu tutup tuh. Takarannya. Jadi mulai rumah dulu coba ambil dulu banyu aja ya kada. Tarik banyu kemudian tembak. Oh 8 mili karena masih ada 2 ya kada. Kan tarik 10 mili, bila sisa 2 berarti 8 ya kada. Kalau tarik 10 sisa 7, sisa 3 berarti 7 isinya kan begitu. Nah, itu jauh lebih akurat daripada cuman sekedar satuan tutup. Kemudian yang ketiga dan ini ulun pribadi sudah pakai. Tidak memakai 2 tadi tapi pakai metode ketiga, yaitu menggunakan takaran sendok, tapi sendoknya sendok catering. Ada kan yang putih plastik.
Nah, sendok putih plastik itu biasanya ukurannya sama, semuanya sama. Itu nilainya 5 ml. Ada kan, tahu kan sendok catering, tahu kan? Nah, sendok plastik. Nah, itu sendok catering itu 5 mili. Ulun sudah mengkalibrasi. Jadi kayak ini, maksud kalibrasi itu ulun ambil suntikan, tarik suntikan, kemudian ulun coba pencet. Ternyata sisanya 5 mili. Ulun mencoba berbagai merek, ternyata sama, sisanya 5 mili. Ya ibaratnya lebih-lebih dikit lah. Nah, jadi silahkan tuh metode yang ketiga. Siapa tahu misalnya pian dapat nasi catering kah, nasi habis pertemuan kah, misalnya ada anunya. Ulun kada tahu nih kayaknya dapat nasi kah kada kah nih. Artinya misalnya kalau rekomendasi dari pestisida tersebut 1 mili per liternya, berarti berapa sendok kita masukin setangki? 1 mili per liter. 3 sendok lebih sedikit ya kada? Sedikit aja setetes misalnya lebihan. Udah segitu selesai. Sampai sudah. Kemudian rekomendasinya 0,5 per liter. Maka berapa sendok setangkinya? 1 sendok setengah. Udah selesai. Nah, jadi dampak kalau misalnya kita menggunakan pestisida berlebihan, itu yang lebih parah adalah terjadi namanya kekebalan dari hama dan juga penyakit. Karena begini, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya nih Anda nyemprot ke 100 hama, semprot 100 hama. Kemudian dari 100 tersebut 90 mati. Tapi ternyata 10 yang tahan. Kan begitu? 90 mati, 10 yang tahan. Dan 10 ini kawin ninya. Nah, setelah kawin, otomatis setelah kawin itu apa yang terjadi? Menghasilkan keturunan, kan seperti itu. Maka keturunannya akan mewarisi sifat kekebalan dari orang tuanya. Jadi artinya mulai saat ini lakukan semuanya dengan lebih akurat. Makanya kita di sini belajar yang digitalisasi pertanian lain. Setelah pulang nanti nggak ada lagi yang tidak akurat ya. Semuanya itu harus akurat. Kemudian lagi dari digitalisasi pestisida ini juga yang mesti kita pahami ya Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah terpaku dengan merek. Ulun pernah kejadian tahun 2021, zaman-zaman dimana semua sealaman kena hama namanya suruk. Tahu suruk? Apa itu suruk? Gejala tanaman kena suruk itu apa yang terjadi? Tanaman padi? Apa? Iya tidak? Nah, kemudian ada salah satu petani yang mencoba satu pestisida merek tertentu dan ternyata ampuh suruknya, langsung terjelantang. Nah, akhirnya orang ikan pakai obat apa ini? Akhirnya semua orang pakai obat itu. Ke toko ini adalah Aspril adalah. Semua orang nukar Aspril, akhirnya Asprilnya kosong. Karena prinsip ekonomi, kalau orang yang meminta banyak barangnya sedikitannya, kawai harganya dinaikkannya ada. Nah, kenapa Bapak Ibu semuanya harus paham di sini? Jangan lagi terpaku sama merek. Tapi lihati bahan aktifnya itu apa? Aspril kah, Regen kah, Balistika, ini bahan aktifnya namanya fipronil 50 EC. Jadi bila barang ini kadada, silakan ganti ke sini. Sama aja juga pada teh es isinya, bedanya sabuteng teh gelas, sabuteng sosro. Sama aja pada teh es juga. Jadi Bapak Ibu semuanya pahami di sini bahwa jangan lagi terpaku sama merek, tapi fokus saja sama bahan aktif. Karena kalau semua orang terpaku sama merek, itu tadi kejadian. Itu harganya jadi larang banget. Nah, itu yang harus kita pahami soal digitalisasi pestisida. Jangan sampai lagi setelah ini kita tuh pakai satuan tutup. Jadi pakailah satuan. Kalau misalnya pian bisa tarik suntikan, silakan bawa suntikan. Kalau kada silakan kalibrasi tutup menggunakan suntikan, atau yang ketiga pakai sendok. Selesai udah. Pasti lebih akurat. Karena begini ya Bapak Ibu semuanya. Pestisida isinya 100 mili. Ya kan, 100 mili. Nah, yang seharusnya misalnya dosis rekomendasinya 15 mili per tangki misalnya kan.
15 mili, berarti kan itu sekitar 6,5. Ya tidak? 6,5 tangki. Kita boros misalnya per sekali semprotnya boros 3 mili. Harusnya 6,5, ini cuma dapat 5. Kerugiannya siapa? Kita juga kerugian. Dan terkait dengan herbisida, kenapa wah ini bilangnya kada dibanyaki kada mau mati, ya tidak? Kenapa kumpai itu wah ini tuh rekomendasinya di sini cuma 70 mili, ini kada mau kada sapanter kada mau. Ayo. Kenapa coba bisa seperti itu? Padahal sebetulnya gulma tersebut awalnya memang dosis 70 mili mati. Tapi 70 mili, maja 70 mili asa maja hambar kalau ini aja buati sot. Matian memang, tapi ada gulma tertentu yang kada mati. Ingat prinsipnya tadi apa? Ketika dia berkembang biak menghasilkan keturunan, ketika berkembang berkembang. Tajajak pakai sepatu bot. Plak berjalan. Akhirnya kambangnya tabawa ke situ. Nah, berkembang semprotan tadi berapa? 90. Akhirnya semprotan kalau 70 mili kada mempan. Nyemprot harus 90. Aja ampun kuning kada tapi mati jar pulang. Semprot pulang 100. Matian. Dari sekian banyak yang matian, ada beberapa yang kada mati. Wah, berkembang. Tajajak pulang pakai sepatu bot. Berjalan, nang parahnya berjalan wadah orang. Sekali melihat orang, kenapa nih? Wah ini pindah kada tapi anu lagi kada pati mati lagi. Naikkan jadi 150. Naikkan 150. Akhirnya 150 jadi sapanter. Ayo siapa di sini yang nyamper obat kuning sapanter? Nah, ya kalau. Nah, jadi kalau sudah terjadi ya sudah, cuman kalau memang sepantar sekarang jangan lagi ditambahi. Makanya di sini namanya peran dari kelompok tani. Di kelompok tani tersebut kita menyampaikan informasi. Ini kan dapat ilmu nih. Sampaikan ke anggotanya, ayo nah kainnya jangan lagi menyemprot obat kuning itu sepantar aja sudah. Nah, jangan lagi pindah ditambahi ya. Semuanya itu harus lebih akurat.